bertemu kembali dengan saya selaku Gembala Sidang GPDI yang ada di Blingoh, Jerukrejo dan Kelet yang ada. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam khotbah di hari ini. Walaupun kita tidak ada di rumah Tuhan, saudara bisa menyaksikan firman Tuhan yang saya akan sampaikan kepada seluruh sidang jemaat semua. Dengan antusias tinggi, dengan penuh sukacita, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang ada, yang akan saya ambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Pada saat ini firman Tuhan akan mengangkat tema yang sangat luar biasa, keluarga yang berbahagia dalam mengatasi segala masalah yang ada. Saudaraku, firman Allah berkata dalam kitab Kejadian pasal 26 ini, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setiap keluarga pasti memiliki harapan untuk mempunyai keluarga yang berbahagia. Hubungan suami istri juga anak-anak dengan orang tua menginginkan suatu hubungan yang sangat berbahagia dan harmonis. Seperti apakah keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan? Kalau aplikasikan dengan kehidupan kita sekarang ini, mampukah kita mencetuskan yang namanya kebahagiaan dalam hidup ini? Dengan adanya berita yang menggoncangkan Indonesia saat-saat ini, apakah masih ada kebahagiaan dalam hidup saya dan saudara? Dan masih adakah kebahagiaan dalam kehidupan keluarga kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita? Tetapi firman Allah sudah membawa pengertian kepada kita untuk kita tangkap pesan Tuhan hari-hari ini, di mana seperti apakah keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan? Yang pertama, saudara-saudara, keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tidak ada masalah. Kalau saya ambil di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kebahagiaan keluarga bukanlah ditentukan oleh situasi dan kondisi yang ada di luar, tetapi kebahagiaan itu ditentukan dari dalam diri kita. Kalau kebahagiaan ditentukan dari luar, kalau saya hubungkan dengan kondisi yang dimana sedang ada maraknya virus corona yang ada saat ini, apakah ada kebahagiaan sementara akses, usaha, kegiatan, aktivitas kita semua dibatasi oleh keadaan sekarang ini? Bagaimana kita akan mendapatkan kebahagiaan? Hari ini firman Allah dalam Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Amin. Kiranya saudaraku yang terkasih, dengan adanya masalah yang ada, kondisi yang sangat berkecamuk di sekitar kita, di daerah-daerah yang ada di sekeliling kita, biarlah masalah itu yang ada membuat hidup saya dan saudara ada tetap di mana dalam keyakinan kita kepada Tuhan yang luar biasa. Mengapa Tuhan mengizinkan persoalan ini ada di sekitar kita, di dekat-dekat kita? Karena pada saat kita mengalami permasalahan, justru di saat itulah kita terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga masa kesukaran itulah maka karakter respon kita sebagai anak Tuhan akan terbentuk.
Karena pada saat kita mengalami permasalahan, tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah berfokus kepada masalah yang ada, tetapi fokuslah kepada Tuhan yang lebih besar dari masalah yang ada sekarang ini. Yang kedua, seperti apakah keluarga yang berbahagia menurut firman Tuhan? Keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang tetap menjaga hubungan yang indah, mesra di dalam keluarga kita. Saudaraku yang terkasih, di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 9 sampai 11 mengatakan, lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Saudaraku, karena pikir kita, segala masalah yang ada mungkin akan terlihat lebih mudah. Tetapi justru saudara-saudaraku, masalah akan lebih mudah mengalami satu solusi dan penyelesaian kalau kita tetap menjaga hubungan yang baik dan indah, harmonis di dalam hidup keluarga kita. Ishak tetap bermesraan dengan Ribka walaupun dalam kondisi kelaparan, dalam permasalahan yang besar pada zaman itu. Dan kita tahu saudaraku, bagaimana seorang bisa menikmati yang namanya kebahagiaan pada saat itu sedang ada di dalam kelaparan besar di negeri itu. Seperti halnya yang terjadi di negara kita Indonesia, sedang terjadi virus corona yang begitu dahsyat. Dan kita mendengar ada banyak orang-orang yang sudah dikarantina, orang-orang yang meninggal. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang rindu keluarga kita berbahagia? Yaitu tetap menjaga hubungan kita satu dengan yang lain tetap harmonis. Hubungan satu dengan yang lain, terlebih hubungan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti apakah kebahagiaan yang akan kita peroleh, saudaraku, menurut firman Tuhan? Saudaraku yang terkasih, keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang tetap menabur sekalipun di tengah situasi yang sangat sulit. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Tetap menabur. Ada 5 bahasa kasih dalam hidup ini, yaitu tetap perkatakan firman Allah yang mendukung bagi kehidupan kita, keluarga kita. Yang kedua, mempunyai waktu yang berkualitas bagi kehidupan kita dan keluarga kita. Memberi yang terbaik bagi keluarga kita. Sentuhan yang berarti bagi kehidupan keluarga kita. Melayani keluarga, melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh kasih. Inilah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, seperti apakah kebahagiaan bila kita ada di dalam firman Tuhan. Sekalipun saudaraku situasinya sulit, situasinya sangat terbatas. Banyak akses tempat usaha ditutup. Orang tidak boleh keluar dari rumah. Ini merupakan kesulitan yang sama dihadapi oleh Ishak saudaraku. Tetapi apa yang dilakukan Ishak bila dalam hidupnya ingin berbahagia? Dia tetap menabur di saat-saat situasinya sangat sulit. Yang keempat, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang suka kedamaian. Saudaraku yang terkasih, dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 19 sampai 22, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Di situasi yang sulit, seringkali orang selalu condong untuk mementingkan kepentingan diri masing-masing. Sehingga saudaraku, Alkitab catat di hari-hari terakhir akan engkau hadapi masa-masa yang sukar. Masa-masa di mana orang tawar dan tidak memiliki kasih dalam hidupnya. Maka sidang jemaat yang berbahagia, milikilah hidup yang suka berdamai. Yang terakhir saudaraku, keluarga yang berbahagia, keluarga yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu keluarga yang tidak menjauh dari Tuhan. Kejadian pasal 26 ayat 25, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ, memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
bawalah keluarga kita terus beribadah kepada Tuhan. Walaupun saudaraku keadaan sangat terbatas dan membatasi kehidupan akses ibadah kita kepada Tuhan, tetapi kehidupanmu akan berbahagia bila imanmu, jiwamu tidak pernah jauh dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sebagai gembala sidang saudara, saya mengimbaukan hari-hari ini, walaupun kita tidak ada di kediaman Tuhan, rumah Tuhan, tetapi iman dan jiwa saudara hari ini dibangkitkan semangat untuk memiliki hidup menjadi dan menciptakan keluarga yang berbahagia, keluarga yang kuat di dalam Tuhan, keluarga yang senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap akses dalam kehidupanmu. Jangan khawatir, jangan bimbang. Segala sesuatu di muka bumi ini ada masanya, termasuk keberadaan virus corona di sekitar kita pasti ada masanya. Karena kuasa Tuhan luar biasa, maka semuanya akan berakhir dan kuasa Tuhan akan tetap kekal selama-lamanya. Terima kasih, kiranya di firman Allah memberkati saudara-saudara semuanya. Walaupun tetap saudara ada di rumah menyaksikan, mendengarkan khotbah Bapak Gembala, mari tetap kita saling menguatkan dalam doa, karena Tuhan akan memberikan satu semangat yang luar biasa. Keluargamu, hidupmu akan tetap berbahagia di dalam Tuhan.